Selamat sore pemirsa, Muslim News kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah berita tentang keislaman, khususnya daerah Bandung, Jawa Barat. Bersama saya Ayu Sri Wahyuni, inilah berita selengkapnya. Kita ke berita pertama saudara, yaitu dari Bandung, Jawa Barat. Mayoritas ibu rumah tangga di lingkungan Jalan Inhopteng Bandung, Jawa Barat bersedekah rutin tiap Jumat. Berawal dari dapur rumah, gerakan Jumat berbagi ini menghasilkan ratusan bungkus makanan untuk dibagikan kepada masyarakat sekitar. Sekarang saya sedang berada di Masjid Umar Jalan Inhopteng Bandung dan saat ini sedang berlangsung kegiatan Jumat berbagi yang rutin dilaksanakan setelah sholat Jumat. Gerakan Jumat berbagi baru terbentuk pada 2019 lalu. Awalnya, ibu-ibu berkumpul dengan rumah di samping kanan kiri dalam satu lingkungan. Mereka akhirnya membuat kegiatan bersedekah rutin setiap Jumat dan disambut baik oleh penghuni lainnya di lingkungan tersebut dengan memberikan donasi atau menjadi relawan masak. Sebelumnya, ibu-ibu yang tergabung dalam gerakan Jumat berbagi ini, mereka kemudian mulai memasak sejak pagi di rumah-rumah yang sudah ditentukan secara bergantian. Menunya pun berbeda-beda. Dapur rumah pertama memasak nasi, dapur rumah kedua memasak telur atau lauk lainnya. Rasa dan kualitas ratusan bungkus makanan ini tidak berbeda dengan yang biasa dimakan oleh ibu-ibu. Kita mengumpulkan dana daripada pendonatur, kemudian kita menentukan menu buat hari Jumat besoknya. Terus setelah menentukan menu, kita besoknya ke pasar buat belanja, langsung deh dieksekusi. Terus pada hari Jumatnya, setelah selesai sholat Jumat, kita membagikan kepada orang-orang yang sholat Jumat atau yang lewat di situ. Meski kerepotan untuk mengatur waktu sebelum Jumat, tapi ibu-ibu ini tetap bertekad membahagiakan orang lain dengan bersedekah. Menjadi kepuasan batin tersendiri usai lelah memasak, mereka pun membagikannya langsung kepada masyarakat. Tak hanya ke orang sekitar saja, tapi kepada seluruh jamaah yang hadir sholat Jumat di lingkungan Masjid Umar. Inilah untuk Jumat berbagi ya, ini sangat luar biasa antusias dari masyarakat. Alhamdulillah ini menjadi kebiasaan yang baik, yang menjadi mengundang gairah ataupun semangat para jamaah ya ketika setelah melaksanakan sholat Jumat, kemudian diakhiri dengan Jumat berbagi ini. Alhamdulillah sangat luar biasa ya antusias daripada masyarakat terdekat, khususnya kemudian para jamaah yang telah melaksanakan sholat Jumat. Ibu-ibu ini masih ingin terus berbagi, berharap mendapatkan limpahan berkah dan rezeki. Saya Azriul Tahudin melaporkan dari Masjid Umar Jalan Inhopteng Bandung untuk Muslim News. Kita ke kabar selanjutnya. Mise, yang merupakan produk es krim asal negeri tirai bambu ini laris manis di tengah masyarakat. Dengan menu yang bervariasi dan harga yang terjangkau, banyak masyarakat rela mengantri demi dapat menikmati es krim tersebut. Saya sekarang berada di Misu Cibiru. Saat ini saya akan menanyakan tentang Misu Cibiru yang beberapa waktu lalu sempat viral tentang kejelasan status kehalalannya. Ikuti saya. Belum ada keterangan jelas dan logo halal pada produk Misue. Dalam unggahannya, pada tanggal 27 Juli 2022 lalu, Misue mengkonfirmasi bahwa produknya belum bersertifikat halal. Pihaknya mengatakan telah memproses sertifikasi halal sejak awal tahun 2021, tetapi prosesnya belum selesai. Berawal dari 90% bahan baku campuran yang didatangkan dari Cina, sumber bahan baku tidak terkonsentrasi di satu kota, bahkan pandemi COVID dan lockdown. Kalau dibilang sering, nggak terlalu sering. Kadang kalau misalkan lagi pengen nugas atau pengen es krim lah, pasti ke Mixu gitu. Tanggapan kakak mengenai status kehalalan produk Mixu yang belum ada kejelasan? Nah, status kehalalan kan bukan berarti Mixu itu mengandung sesuatu yang haram gitu ya. Cuman mungkin dari pihak Mixu-nya
belum mengajukan untuk memiliki sertifikat halal. Mungkin bisa jadi lagi proses atau gimana. Jadi untuk kehalalan itu sendiri untuk pribadi aku ya no problem, orang selagi itu nggak aneh-aneh ya kan. Terus juga belum ada komen-komenan negatif yang masuk gitu. Jadi selama itu masih ya oke, ya terus aja nggak apa-apa dimakan. Dalam waktu seminggu itu paling 2-3 kali. Biasanya tujuan ke mix itu buat minum aja atau sambil nugas? Ya kadang buat nyantai aja, minum aja, atau sambil nugas. Paling kalau sambil nugas biasanya sama teman-teman yang lain, kerja kelompok. Kalau susah nyari tempat ke mixu. Kalau rentan waktu biasanya kakak di sini berapa? Paling kalau nyantai itu antara sejam sampai 2 jam. Tapi kalau kerkom itu bisa sampai 2 jam lebihan. Terus tanggapan kakak mengenai mixu, status kehalalan pada mixu yang belum ada kejelasannya? Untuk status kehalalan itu ya mungkin untuk status kehalalan memang setahu saya gitu ya belum keluar pernyataan resmi gitu dari MUI-nya. Namun ya mungkin kita tahu gitu proses pembuatan es krim pada umumnya ya gak akan jauh dari bahan-bahan yang sudah kita ketahui gitu. Jadi ya kita nikmati aja gitu. Baik, udah paling itu aja sih Kak. Terima kasih. Sehari itu biasanya rata-rata berapa? Itu hampir 2000 pieces seharian. Kalau rabe, kalau weekday, kalau weekend biasanya lebih dari 3.000 pieces. Selanjutnya tanggapan kakak sebagai penjual itu mengenai status kehalalan produk pada mixu ini yang belum ada penjelasannya. Sebenarnya dari pihak pusat itu udah memproses sertifikat halal itu, cuman karena memang pusatnya di luar, jadi kita prosesnya di luar dulu baru di sini. Tapi udah ada tahapan. Kayak misalkan di depan outlet udah masang stiker kayak no smoking, terus kayak nggak boleh bawa makanan dari luar, itu supaya menjaga biar yang biasanya kan ada orang pusat kan di sini. Itu ngetes kayak kebersihan kayak gitu. Jadi ada persyaratan tertentu biar punya sertifikat. Ada SOP tertentu? Ya harus, SOP-nya harus dijalani dengan benar. National Food Limited Company yang merupakan perusahaan Mixue Pusat memiliki perjanjian kerjasama dengan Shanghai Alamin Consultant Limited Company dalam menyelesaikan layanan konsultasi halal di Cina. Sampai saat ini, Mixue es krim belum termasuk dalam daftar produk bersertifikat halal dan perkembangannya terakhir belum diketahui. Serta proses sertifikasi halal belum selesai sehingga belum ada keterangan yang jelas lebih lanjut. Dengan perkembangan adanya mixu gitu, kan kemarin sempat viral, terus yang hukumnya masih tidak jelas kehalalannya bagaimana. Bapak mengenai makanan yang belum jelas kehalalannya. Mixu itu ini ya apa namanya, produk es krim ya dari Cina, Tiongkok ya. Itu memang lagi rame dan saya lihat memang cabangnya di mana-mana ya, luar biasa. Di Kurdi ada, di setiap jalan ada. Gimana katanya cara bacanya Mixu ya, Mixu. Dan memang katanya ini belum bersertifikat halal. Cukup mengherankan gitu ya, sebuah perusahaan besar makanan kuliner tidak mendaftarkannya atau mungkin tidak mendapatkan sertifikat halal. Ini juga menjadi pertanyaan. Nah, kita tahu katanya bahannya susu gitu ya. Di Islam ada hadis, dan ini juga menjadi kaidah fikih gitu ya untuk halal dan haram. Kata Rasulullah, innal halalu bayyin wal haramu bayyin. Halal itu jelas sebagaimana haram itu jelas. Di antara kedua hal tersebut ada yang disebut dengan syubhat gitu ya. Nah, masalahnya adalah ketika kita justru menikmati yang syubhat, maka orang akan cenderung tergelincir pada keharaman gitu ya. Artinya syubhat itu justru mendekati haram. Al halalu bayyin, yang halal itu jelas bahannya, jelas produknya gitu ya. Namanya tidak ada unsur-unsur keburukan. Sebagaimana kemarin kita tahu bukan hanya miso gitu ya yang bermasalah, ada mie gacoan gitu ya, di mana namanya bahannya halal, mie. Kita tahu tepung itu setiap hari kita makan halal gitu ya. Minyak segala macam.
tapi karena penamaannya yang tidak benar gitu, mie gacoan, ada mie setan, ya, genderuwo, segala macam nama-nama yang buruk yang kemudian mengantarkan makanan tersebut pada keharaman. Bahannya mah bagus, tapi namanya buruk sehingga tidak diperkenankan untuk dimakan. Nah, miso ini kita tahu bahannya mungkin susu. Tapi itu yang kita tahu, kita tidak tahu bahan yang sebenarnya gitu. Apakah ada orang yang melakukan investigasi ke pabriknya langsung enggak? Sehingga kita jadi pertanyaan, sebuah perusahaan besar berdiri di Indonesia, bercabang-cabang, tapi tidak bersertifikat halal. Kita tahu KFC, franchise yang luar biasa besar itu ya, di setiap kota ada, tapi mereka punya sertifikat halal. Sehingga kita makan di sana aman karena ada label halalnya. Nah, Mixo ini apakah kesulitan dia mengurus perizinan gitu ya, sampai susah mendapatkan sertifikat halal? Nah, ini menjadi pertanyaan gitu. Minimal di situ ada syubhat, walaupun bahannya susu misalnya. Tapi kita kan bertanya-tanya, bahannya selain susu apa? Karena kalau lihat dari produk es krim di Indonesia kan banyak tuh, ada Aise, ada Walls dan segala macamnya, tapi mereka halal, ditentukan halal, bersertifikat halal. Nah, kita harus tahu nih, apa penyebabnya Mixo tidak bersertifikat halal itu dulu gitu. Jadi kalau secara hukumnya bagaimana makan Mixo gitu ya, maka kita kembali ke kaidahnya innal halalu bayyin wal haramu bayyin. Dan di antara keduanya ada yang disebut mutasyabihat, barang yang syubhat, yang tidak jelas apakah halal atau haram. Maka dalam hal ini Rasul ya menyarankan kita lebih baik meninggalkan yang syubhat. Tidak jelas kehalalnya, gak tahu bahan sebenarnya apa, gak tahu apa yang menyebabkannya tidak bersertifikat halal gitu ya. Tapi juga tidak jelas haramnya. Kenapa? Karena kita tahu bahannya susu halal. Kita tahu makanannya, minumannya segar gitu, enak juga, manis, pasti ada gulanya. Kelihatan halal itu. Tapi kan kita bertanya-tanya, apakah itu benar-benar halal atau haram? Nah, sehingga ketika ada pertanyaan seperti itu, halalkah, haramkah, maka itu menjadi masuk ke dalam barang yang syubhat hukumnya. Barang yang kalau kita konsumsi, maka itu lebih condong kepada keharaman, seperti itu. Kabar selanjutnya, baru-baru ini masyarakat di penjuru dunia digegerkan dengan tragedi pesta Halloween di Itaewon, Seoul, Korea Selatan, yang mengakibatkan lebih dari 150 orang meninggal dunia. Dan juga menjadi sorotan usai Arab Saudi disebut mengizinkan perayaan ini. Biasanya pemerintah Arab melarang acara yang dianggap tak sesuai dengan ajaran Islam. Perayaan yang identik dengan pesta kostum menyeramkan, dekorasi horor, mengukir labu, permainan trick or treat dirayakan setiap tanggal 31 Oktober setiap tahunnya. Meskipun tidak ada unsur ritual peribadatan perayaan orang kafir, seperti Halloween secara Islam hukumnya tidak boleh dimeriahkan oleh orang mukmin. Apalagi dalam perayaan Halloween diiringi dengan membangga-banggakan setan, memasang semua gambar setan di setiap aksesoris mereka. Bagaimana pandangan Bapak terhadap Halloween yang dilakukan di Arab Saudi? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita melihat berita-berita terakhir ini ya tentang Halloween yang dilakukan di Arab Saudi, tentu ada berbagai reaksi yang muncul dari kalangan masyarakat. Terlebih di Indonesia yang mayoritas Muslim, tentu merasa keberatan dengan itu.
sebabnya apa ya, tempat di sana gitu ya, di Arab, pusatnya peradaban Islam di sana. Kemudian melihat akhir-akhir ini Arab Saudi melakukan kebijakan-kebijakan yang apa namanya, yang aneh mungkin bagi orang mukmin, orang muslim. Karena kita tahu Halloween ini kan bukan ritualnya umat muslim gitu ya, malah budaya dari luar gitu. Jadi mungkin reaksi dari masyarakat juga banyak. Nah, termasuk kami juga cukup menyayangkan gitu ya. Walaupun kami baca-baca alasan dari pemerintah di sana mau mengizinkan Halloween dirayakan itu karena pertama itu kan dilaksanakan di Riyadh ya. Riyadh itu kota internasional di mana penduduknya memang tidak mayoritas muslim, ada banyak juga orang yang non muslimnya gitu ya. Sehingga memang katanya perayaan Halloween itu memang diikuti tidak hanya tidak oleh mayoritas muslim gitu ya, lebih banyak orang yang non muslimnya. Jadi memang kita harus pahami katanya di Riyadh itu memang ada banyak orang yang non muslimnya, sehingga pelaksanaan Halloween itu memang tidak diperuntukkan untuk umat muslim gitu ya, tapi memang yang namanya budaya dari luar kemudian terlihat menarik, pasti orang muslim juga banyak yang ikutan sih gitu ya. Kedua, alasannya katanya karena memang ada pariwisata gitu, untuk menarik wisata dari luar. Mungkin ada hal-hal yang berbau politik juga gitu ya. Sehingga kita yang tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya di sana tentu bersikap mudah-mudahan gitu ya, kita berdoa mudah-mudahan ini bukan bagian dari kemunduran peradaban Islam gitu ya. Malah mudah-mudahan ini menjadi pemicu, dan ini secara tidak langsung juga hikmahnya juga banyak ya. Di tengah-tengah umat muslim yang mengecam Halloween yang dilaksanakan di Riyadh ini, juga kita ambil hikmah di Indonesia juga. Kan selama ini suka ada narasi islamisasi atau arabisasi gitu ya, Islam yang berasal dari Arab gitu ya. Justru membuktikan ya, lihat di Arab ada Halloween gitu ya, bahwa sebetulnya umat muslim Indonesia itu arah atau kiblat syariatnya bukan ke Arab justru, tapi ke Allah dan Rasulnya. Di Arab saja terjadi hal-hal yang tidak diizinkan oleh syariat tapi mereka lakukan. Nah, ini menunjukkan bahwa kita di Indonesia berislam itu bukan ke Arabnya, tapi ke Allah dan Rasulnya gitu. Jadi itu diantara hikmahnya. Jadi di satu sisi kita merasa menyayangkan Halloween terjadi di Arab Saudi gitu ya, di mana daerah itu dikenal sebagai tempatnya basisnya umat muslim, orang-orang di sana orang-orang yang dikenal soleh gitu ya, banyak ulama-ulama. Tapi juga memang kalau kita ngelihat backgroundnya ya, background dulu Arab Saudi itu memang dikenal sebagai daerah yang orang-orangnya senang berpesta gitu, minum minuman keras itu sampai Islam datang gitu ya. Dan mungkin ini bagian dari akhir zaman juga, wallahu alam. Yang pasti kalau ditanya bagaimana perasaannya ketika melihat Arab Saudi melakukan hal-hal semacam itu, tentu kita sebagai umat muslim menyayangkan gitu ya, menyayangkan. Karena itu tempat di mana peradaban muslim berkembang, dan itu juga menjadi wajah bagaimana orang muslim. Tapi kembali mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan Allah tidak menghadirkan kemadharatan bagi umat muslim di seluruh dunia gitu ya. Wallahu alam. Itu aja mungkin kalau untuk itu. Kalau untuk hukum Halloween sendiri gimana? Nah, kalau hukum Halloween ya, tentu kita juga sudah tahu. Pertama kita melihat sejarahnya, bahwa Halloween itu kan asalnya yang saya baca itu dari Irlandia, katanya yang dibawa ke Amerika Utara. Jadi budaya yang yang di dalamnya itu awalnya hanya perayaan untuk anak-anak gitu. Anak-anak diberi kostum yang menyeramkan. Kemudian mereka akan mendatangi rumah-rumah di sana, mengetuk pintu sambil bilang trick or treat gitu ya. Mau ngasih permen atau kita jahili gitu ya. Jadi mau dikasih permen atau kita jahili.
Dan rata-rata perayaannya itu adalah dengan cara menghias pekarangan rumah dengan tisu, toilet, segala macam, hiasan-hiasan yang menyeramkan gitu ya, kostum-kostum yang menyeramkan gitu. Dan sekarang berkembang, bukan hanya anak kecil justru ya. Dulu di Indonesia Halloween tuh nggak terlalu wah gitu. Artis-artis, influencer tuh nggak ada yang kayak mereka riuh gitu ya melaksanakan Halloween sampai mereka yang saya lihat kemarin di IG ya, banyak artis-artis yang cosplay jadi hantu, jadi tokoh-tokoh yang menyeramkan gitu, dan itu cukup dilihat oleh masyarakat luas jadi contoh gitu ya. Ini yang bahayanya. Jadi kalau dilihat dari sejarahnya memang itu diperuntukkan untuk anak-anak, tapi kemudian berkembang menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan gitu. Nah, kalau dilihat dari segi hukum, kita tahu bahwa ini adalah perayaannya orang kafir gitu, orang kafir. Dan terjadi setiap tahun, dirayakan setiap tahun, setiap tanggal 31 Oktober gitu ya. Dalam kaidah Islam, dalam kaidah syariat kita, sesuatu yang dirayakan berulang atau terus menerus setiap tahunnya, maka ini bagian dari hari raya gitu. Ya, bagian dari hari raya. Nah, minimal ya hukum yang berlakunya adalah hadis Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ketika ada umat muslim yang ikut-ikutan merayakan Halloween ini, tentu ini juga terseret atau terbawa atau bertasyabuh ke dalam tata cara perayaan orang kafir. Jadi minimal kita mengikuti contoh bagaimana orang kafir merayakan hari rayanya gitu. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ayu Sri Wahyuni mohon undur diri dari hadapan Anda. Sehat selalu dan tetap terus menjaga protokol kesehatan, dan sampai jumpa.